warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada, bukan Islam politik. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu-ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah datang, tidak usah datang, lagi banyak pembeli. Tidak usah datang, gerimis, bisa menonton ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa sampai di masjid ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Maka dia goda kita supaya tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah terus? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, ibu sudah jadi setan. Simpan HP-nya bu, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Amin ya Allah. Amin Pak. Amin. Amin. Simpan HP-nya ya, simpan. Serius bu, simpan ya. Bu, ini acara begitu sehormatinya saya PP. Selesai ini langsung balik, karena saya menghormati Padang Panjang yang lagi berduka. Banyak provinsi kabupaten, terutama Sumatera Barat ini undang saya datang ke kabupatennya, tapi sampai sekarang belum dapat jadwal. Ini dapat jadwal. Kenapa? Karena saya ikut berduka cita atas duka yang dialami oleh saudara saya di Padang Panjang. Menghormati perasaan bapak ini, maka hormati juga perasaan bapak. Simpan HP-nya. Bisa ya? Bisa? Waqala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Ya Nabi Salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Coba kita tanya dulu mana lebih kencang
Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,4. Ibu bapak diam kita dengan di pejabat. Pak Wali, Pak Wakil, dengan ketua DPR. Saya Bapak pejabat, jangan mempermalukan pejabat. Bagus lanjut. Ayo sama-sama semua kita. Mudah-mudahan salawat ini Allah pindahkan ke tempat yang lebih jauh dari musibah di sini. Allah hilangkan musibah di kabupaten kita. Allah ganti dengan kesabaran dan nikmat yang lebih baik. Amin. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, istimewa Pak Wali Kota Padang Panjang. Bu, yang paling banyak pahalanya hari ini di sini Pak Wali Kota. Kenapa? Satu, beliau yang bangun mistik, sehingga kita ada tempat berkumpul di sini. Dua, beliau yang undang kita. Bayangkan berapa orang datang di sini. Apa mungkin ada 2000 orang datang di sini? Saya hitung tadi 2042. Tak percaya sudah terhitung sendiri. Umatnya Rasulullah berkumpul dengan dakwah. Siapa yang sponsor? Pak Wali Kota. Biar saya berceramah kalau tidak ada yang dengar. 2 jam saya di sini berapi-api tapi sendiri. Pak Wakil sudah lama menjadi Ustaz. Maka yang paling banyak doa pahalanya Pak Wali Kota. Tapi kalau banyak juga rakyat tidak sholat dan dibiarkan, Wali Kota juga nanti paling banyak dosanya. Begitu pemimpin, jangan mau enak saja. Ya, yang saya hormati siapa lagi? Oke, Bapak Wakil Wali Kota, Pak Alex. Masya Allah, ini hebatnya Wali Kota. Kenapa Ustaz? Beliau bisa mewakili wali kota, sementara wali kota tidak bisa wakili kewakil. Ya betul. Ya. Mana lagi Ketua DPRD. kita hormati Ketua DPRD. Bapak Ketua DPR. Saya kira tadi Bapak Ketua Majelis Ulama. Inilah yang mewakili kita semua yang ada di Padang Panjang. Wakil rakyat Kabupaten Padang Panjang. Kota Padang Panjang. Itu yang saya maksud. Saya juga marah-marah ke sektor orang di sini. Wakil Ketua DPR. Masya Allah. Mewakili rakyat susah, mewakili rakyat menderita, mewakili rakyat menyampaikan aspirasi. Jangan sampai mewakili rakyat hidup dewa. Allah. Saya doakan Bapak karena masih muda, sahabat saya beliau. Mudah-mudahan juga aman. Anak yang mewakili. Yang mewakili Kapolres. Masya Allah. Bu, jangan muslim polisi. Hei, Bu, ada kan 2 polisi yang sampai sekarang belum didapatkan? Itu mereka mau pergi evakuasi, mau pergi cari orang korban, malah beliau yang kena korban.
Kita doakan arwahnya diterima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Diampuni dosa-dosanya. Didapatkan kuburnya menjadi taman-taman surga. Oh, kalau hilang motor itu cari siapa? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Bapak-bapak, rumah pagarnya diserobot. Bapak lapor kemana? Polisi. Ibu-ibu hilang suaminya, ini cari siapa? Cari polisi. Ya, makanya jangan musuhin polisi. Kita bisa ceramah di sini dengan tenang, tentram, damai karena dijaga Kamtipmas oleh bapak polisi. Maka jangan musuhin polisi. Polisi juga jangan musuhin ulama. Kenapa? Karena kalau pak polisi mati, siapa yang bungkus bapak? Maka yang baik polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga para pekerja. Siapa lagi yang dihormati? Bapak tentara. Bu, negara Republik Indonesia takut orang Belanda datang, takut orang Singapura masuk, takut orang Malaysia masuk karena ada tentara yang jaga di perbatasan. Maka kita juga menghormati beliau. Mana lagi menghormati? Ibu wakil, ibu wali kota, permaisurinya beliau. Dia kita mau kumpul kalau beliau kacau juga, tidak jarang urusan. Maka kita hormati juga ibu wakil, wali kota. Ada ibunya wakil? Oh ada, masya Allah. Sama-sama kita hormati semua. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi selesai sholat subuh, gini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi balik. Saudara-saudara sekalian, ada tidak yang mimpi tadi malam? Semua sahabat dia, tidak ya Rasul. Nabi lalu berkata, semalam saya mimpi. Bu, kalau mimpinya Nabi wahyu, kalau mimpi suami bunga-bunga tidur, nggak usah ditafsir-tafsir. Ya, kalau bagaimana Ustaz kalau mimpi kita terbakar rumah, terbangun, ucapkan na'udzubillahi min dzalik, dan ibu menduda ke kiri kecil, menduda kecil, yang besar. Dia juga dulu suamimu. Siapa tahu ada di sebelah kiri berbudak bapak-bapak bertengkar ini. Nah, ucapkan Alhamdulillah bersama. Bagaimana kalau mimpi beli mobil baru, mimpi kawin lagi? Maka ibu bapak ucapkan kalau nikmat Alhamdulillah. Apa saja dan dosa. Bu, istri saya tanya, Dek, sekiranya saya sakit keras, tidak ada obat kecuali saya diisikan kawin lagi. Kalau tidak saya mati. Menurutmu apa pilihanmu? Apa dia jawab? Lebih baik kau mati saja. Saya doakan kau husnul khotimah. Lalu Nabi bersabda, semalam saya dibawa masuk ke dalam surga. Di dalam surga Allah memperlihatkan aku ada hamba Allah dikasih hadiah oleh Allah, dikasih penghormatan oleh Allah. Lalu hambanya itu berkata, ya Allah, nikmat yang kuberikan ini, hadiah yang kuberikan ini, penghormatan yang kuberikan ini jauh lebih banyak daripada amal yang saya lakukan. Supaya gampang dipaham, amalnya ini orang cuma 5. Allah kasih 5.000. Banyak sekali ini yang kau berikan saya kepada aku, ya Allah. Amalku tidak sebanyak ini. Lalu kata jawab Allah, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak menjawab waktu kau hidup di dunia, karena saya tahu apa yang kamu minta kau tidak mampu mengikuti. Apa hikmah dari kisah ini? 1, ada masalah berdoa. Bu,
sini tidak ada masalahnya? Ada? Saya lihat semua ibu ini muka-muka penuh masalah. Ya, ini di depan kita ini pejabat banyak juga masalahnya. Ini bapak-bapak banyak juga masalahnya. Saya tahu masalah bapak-bapak. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Orang Padang saya tahu Pak, takut sama bininya. Mana saya tahu orang Padang takut sama bininya. Kalau kami orang Bugis tidak ada yang takut sama istri. Orang Bugis tidak ada yang takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani dari suaminya. Coba lihat, dengar. Waktu mahasiswa apa masalahnya? Mau sarjana. Ya toh? Sudah sarjana selesai masalahnya? Oh, cari kerja. Sudah kerja diterima di pegawai. Selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya? Enggak, muncul lagi masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Muncul masalah besar. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Ada orang tidak ada masalahnya, Bu. Semua kita punya masalah. Coba lihat dalam rumah tangga itu, rumah tangga kita. Ada orang sudah 2 anaknya tidak ada rumahnya, masih ngontrak-ngontrak. Ada enggak? Ada yang begitu, Bu? Ada. Ada anaknya tapi tidak ada rumahnya. Ada lagi orang, Bu, sudah menikah, sudah 2 rumahnya, tapi tidak punya anak. Ada enggak begitu? Ada. Ada rumahnya, tidak punya anak. Ada punya rumah, punya anak, tapi apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur. Ada begitu? Ada. Mertuanya baik, rumahnya ada, anaknya ada. Apa lagi masalahnya? Suaminya selingkuh. Iya toh? Semua kita punya masalah. Ini pejabat kita, Pak Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPR. Apa masalahnya? Sekarang paling besar masalahnya memberikan kenyamanan masyarakat atas musibah yang menimpa. Iya toh? Ini ceramah. Bapak bikin, ibu bikin, ibu aja lihat saya tulisin ke sebentar-bentar. Banyak masalah saya, Bu. Apa masalah saya sekarang, Bu? Paling banyak setelah saya viral. Banyak jaga curhat. Janda-janda curhat itu, Ustaz baru meninggal suamiku, ada kado-kado penenang jiwa. Saya WhatsApp ini, Bu, baca kalau lagi galau, ini baca kalau mau tidur. Lama dia bilang, Ustaz, saya sudah tenang, mau Pak Ustaz menjadi imam dalam hidupku. Saya minta maaf, Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Karena ada orang tidak ada masalahnya. Berarti kalau begitu bukan masalah yang jadi masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Bagaimana mengatasi masalah? Tidak ada orang yang mau gempa kabupatennya. Tidak ada orang yang mau kena longsor lahannya. Tidak ada orang yang mau terbawa arus rumahnya. Tidak ada orang yang mau tertimbun anak istrinya. Tapi itulah masalah dalam hidup. Maka ketika ada masalah seperti ini, maka Allah minta satu, berdoa. Berdoa. Ustaz, saya selalu berdoa, Ustaz. Alhamdulillah. Hampir 5 menit, 10 menit, 1 jam saya berdoa, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, tapi sayangnya di mana dia berdoa? Berdoanya bukan di atas sajadah. Di mana dia berdoa? Berdoanya di Facebook. Ya Allah, lindungilah masyarakat Padang Panjang. Si betul itu Tuhan mau baca statusmu.
Sosialita. Ibu-ibu sosialita itu kalau pergi suaminya kerja, dia update status di Instagramnya. Ya Allah, lindungilah suamiku. Ya, doa bukan di Facebook, doa bukan di medsos, doa selesai persoalan. Ada musibah seperti ini, Bu, Pak, ada doa, ada tempat musibah seperti Padang Panjang di Sumatera ini. Ketika ada musibah, di situ tempat paling mustajab berdoa. Maka ketika lewat di tempat nanti di jembatan yang ada musibah, ibu sempatkan meskipun di atas mobil berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungi kami, jangan lagi kau tambah musibah ini, jadikan musibah ini ujian dan kesabaran buat kami, kuatkan iman kami, gantilah dengan yang lebih baik lagi. Doa. Dan doa Bu tidak harus bahasa Arab. Bu, Pak, Pak, mau doa punya anak yang gampang hafal Quran? Ya. Mau? Ya. Mau? Nah, coba saya ajarkan ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Allahumma barik bima razaqtana. bima razaqtana. Makan itu Pak. Akal tadi. Kenapa mereka ikut? Karena dia tidak tahu artinya. Maka doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Padang boleh, bahasa Bugis boleh, bahasa Jawa monggo, bahasa Inggris kalau kau tahu, bahkan boleh pakai bahasa isyarat, nggak ada bicara. Ibu berdoa saja. Kata balik suaminya kau lagi. Boleh Bu, daripada ibu pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung mereka. Apa maksudnya ini? Dan lebih hati. Doa yang minta supaya panennya baik, tapi doa yang dia minta doa terhindar dari hujan. Bingung mereka. Ya Bu, Bu, Bu. Ada musibah. Ya Allah, kami sadar banyak hilang dari dosa. Selama ini Engkau berikan nikmat yang luar biasa kepada kami, tapi kami tidak bingung ya Allah. Kami berbuat maksiat, kami makan uang suruh pilkada. Ya Allah, kami biarkan anak gadis kami tidak pakai kerudung. Ya Allah, kami biarkan suami kami ambil uang haram. Itu semua dosa kami ya Allah. Kami bertobat atas dosa ini. Cukuplah hukuman yang diberikan ya Allah. Jangan kau tambahkan lagi. Ya Allah, setelah Engkau mengampuni kami, maka gantilah yang telah rusak itu dengan yang lebih baik. Ya Bu, ya Bu. Tak sengaja lewat, ku melihat dihiasi hati bertanya. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini umurnya di atas 50 tahun. Yang zaman dulu itu masih lebih baik daripada lagu yang sekarang. Ibu, Bu, ada masalah doa. Ibu mau lulus anaknya ISN. Doa, nggak usah nyogok. Mau jadi PNS nyogok. Bayar 500 juta, saya pensiun itu tidak kembali uangnya. Mau jadi anggota DPR sogok. Mau jadi wali kota sogok.
mau jadi polisi sogok. Mending dalam kita jual bensin botolan halal daripada anggota DPR nomor. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya, ada masalah, dok. Ya Allah, saya lihat suamiku ini sakit, ya Allah. Biarlah tulang punggung cari nafkah bagi keluarga kami. Saya takut anakku kalau tidak diberikan baju, nanti dia jual diri. Ya Allah, saya takut nanti anak gadis itu kalau dia tidak pakai pakaian yang mewah karena suatu itu tidak bisa lagi cari nafkah. Saya takut nanti anakku jual harga dirinya, ya Allah. Ya Allah, sehatkan suamiku, kuatkan suamiku cari nafkah. Masa Allah tidak dilakukan? Padahal Allah sudah bilang, udhuruni astajib lakum. Dan nama ini sudah tulisan. Bu, nama saya panjang sekali gelarnya. Banyak sekali gelarnya. Apa saya hebat? Tidak. Ibu saya sering berdoa. Tiap hari saya telepon. Ini baru 2 kali saya telepon 1 hari. Karena ibu saya di kampung dari kota Makassar 4 jam ini. Karena mama saya tidak tahu bahasa Indonesia. Indo doakan nama. Nah, dia kau bilang dia doakan. Nah, doakan saya nama. Kamu belum minta, saya sudah doakan kamu. Nah, kamu belum minta 5 kali kamu saya doakan 1 hari 1 malam dalam sholat 5 waktu. Kalau saya bangun tahajud, saya tidak doakan ini, saya doakan kamu. Nah, kalau doanya ibu, doa ibu untuk anak, malu Allah tidak kabulkan. Adakah yang lebih tulus doanya ibu selain ibu? Kalau ibu doakan anak, pasti itulah doa paling tulus. Doa wakil wali kota kepada wali kota belum tentu tulus. Apalagi doa kepada dinas. Tidak percaya, Pak. Ya, Pak Wali, ibu saya ingat. Hati-hati Pak Wali. Allah. Samping beliau, maksud saya orang-orang yang ada di samping Bapak, di sekeliling Bapak, itu tim sukses, kontraktor, pencari muka segitu. Pura-pura dia baik sama kita. Iya Pak, iya Pak. Sudah betul itu Pak. Jangan percaya Pak. Lindungi diri Bapak, selalu mengucapkan na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari keburukan orang-orang seperti ini. Kalau Bapak mau tanda tangan, usahakan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah akan jaga. Mana buktinya? Tidak mungkin ada orang basmalah kalau dia tahu sudah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagi Bapak pengantin baru buka baju istri, bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang selingkuh. Dok, Ustaz, anak saya ini tidak mau mendengar. Tidak ada susahnya bagi Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka doa. Ya, ada masalah, bro. Ada musibah seperti ini, minta kepada Allah. Bu, kalau ibu misalnya cuma mencret-mencret, ke dokter enggak? Ke dokter enggak? Kalau saya tidak, kenapa? Biasa. Ya, kalau saya misalnya lagi pegel-pegel, enggak ke dokter. Kenapa? Biasa. Tapi kalau saya kanker, hipertensi, liver, asam urat, kolesterol, ginjal, boleh. Saya harus ke dokter. Kenapa? Darurat. Kalau anak kita baik-baik, rumah tangga kita tidak ada masalah, akur-akur, cukup datang di 5 waktu. Doanya cukup dalam 5 waktu. Tapi kalau anak kita menjadi tentara,
khusus ke dokter spesialis, waktu spesialis dalam berdoa. Apa itu? Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi, bangunlah sepertiga di hari malam untuk sholat tahajud. Minta kepada Allah. Dan sholat tahajud itu gratis. Tolong jawab. Gak usah jawab sekarang, dalam hati saja. Bapak kalau ibu punya hajat, ada kepentingan besar, pernah tidak bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Pernah? Jujur tidak pernah. Makanya Allah tak kasih. Coba kalau 40 malam berturut-turut, Allah kasih tak? Saya saja datang sama Pak Wali, jangan 40 kali, 5 kali saja pasti saya dikasih. Pak Wali berikan dulu HP. Belum, balik. Duhur saya datang lagi, Pak Wali boleh beli HP, boleh dengar. Datang lagi saya asik, Pak Wali boleh balik. Datang lagi saya maghrib, Pak Wali minta, boleh apa Ustaz? Datang lagi Isa, ya bagaimana harganya? Begitu 10 kali saya datang, ambil aja, capek sudah saya lihat kau. Minta kepada Allah. Adik-adik ini lagi galau. Sampai sekarang kau belum punya kerja, kamu sudah sarjana. Wala tayrasu min rabbillah. Jangan kau putus asa, minta kepada Allah, jangan minta sama wali kota. Kau minta sama wali kota, biar wali kota mau, kalau istrinya tidak setuju, dan jangan merusak. Allah. Ini dengar ini para pegawai. Tak usah terlalu cari muka sama pejabat. Ya Pak, minta kepada Allah. Kau bangun sholat tahajud. Kalau Allah yang kabulkan, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi kehendak Allah. Itulah makna la haula. Jadi kalau ada masalah, doa. Doa boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Padang, boleh pakai bahasa Melayu, bahasa apa saja boleh. Bahkan ibu bapak boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang Kau mau, maka kabulkan. Sudah cukup. Satu, hikmah dari kisah. Dua, doa itu Allah kabulkan dalam 4 cara. Bapak-bapak, bapak berdoa malam ini, berdoa hari ini, Allah kabulkan dengan 4 cara. Berapa cara? Berapa? 4. Cara pertama, Allah kasih sesuai yang kita mau. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, langsung sembuh. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih dari wali kota, dikabulkan. Itu namanya taufik. Kesusahan yang kita mau dengan Allah mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anak saya dapat jodoh, benar ada yang lama. Taufik namanya. Dikasih sesuai yang dia mau. 2. Allah kasih tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya mobil. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Allah tidak kasih. Allah tahu Pak, kalau Bapak punya mobil, Bapak tidak datang lagi ke masjid. Bapak lebih senang datang ke karaoke. Ya Allah, berikan saya kesehatan. Kok malah sakit? Allah tahu kalau Bapak sehat, malah Bapak gunakan kakinya pergi judi. Ya Allah, berikan saya anggota DPR. Kok tidak kasih? Allah tahu kalau Bapak anggota DPR ada masalah korupsi berjamaah, Bapak masuk di dalamnya. Tapi Allah ganti apa? Tidak usah saya kasih kau mobil, saya kasih kau iman yang baik. Kau selalu datang berjamaah di masjid. Contoh, Bu, ini Ustaz Dasar Latif. Dulu waktu saya tamat SMP, Bu, saya daftar tentara. Apa Bu? Tentara. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Makanya saya sakit hati kalau lihat tentara ini. Tidak bisa lulus di pendek. Saya tidak lulus. Kawan saya waktu itu bersamaan lulus, bersamaan datang, lulus dia polisi. Sekarang pangkatnya 2 bunga, AKBP.
Resesi di Polda Sulawesi Barat. Kalau resesi itu Pak, dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustaz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ucara main kau semua. Itu namanya Allah kasih tapi dengan bentuk yang lain yang lebih baik. Bu, 2014 lalu saya ikut Pilwali Makassar, pemilihan calon kepala daerah. 10 pasang calon teramai di Indonesia, 10 pasang calon. Menang? Tidak. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu. Saat tidak usah menjadi pejabat, setengah mati kehormat. Datang ke polisi, datang ke polisi, datang ke polisi, siapa? Datang presiden, siapa presiden? Saya jadi ustaz sekarang, Pak. Mereka semua yang hormat sama saya. Dan kata apa? Saya sendiri. Ibu, Allah kasih dalam bentuk yang lain, yang lebih baik. Tamat SMA gagal jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Mau jadi dokter. Padahal saya sudah salat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya asar puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Saya bikin bimbingan tes khusus lulus kedokteran. Begitu pengumuman tidak lulus. Daftar lagi tahun depan tidak lulus lagi. Daftar lagi tahun depan tidak lulus lagi. 3 kali saya daftar. Andi saja boleh makan saya daftar. Tak lulus. Teman saya lulus. Sekarang dia tugas di Kepulauan Riau. Mau lebaran saya telepon, dok, mau pulang lebaran? Tidak Ustaz. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh dah lebaran orang tuamu. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang 5 tiket Ustaz, habis gaji 1 tahun bertahun. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustaz. Kemana-mana tidak pernah pusing soal tiket. Benar Bu. Tadi malam saya dari Jawa Timur. Tidak pusing saya soal tiket. Nanti di pulang lagi saya tidak pusing sama tiket. Siapa yang beli? Wali kota. Hebatnya lagi Bu. Bukan saya beli tiket, hebatnya lagi pergi tidak bawa uang pulang. Maka kalau ada saudara-saudara senyalek tidak lulus, Allah akan siapkan yang lebih baik. Ibu-ibu ada dulu mantan, kau tidak jodoh sama dia, kau jodoh ibu yang jelek. Allah Maha tahu. Karena kalau jodohnya ibu gagal, yang malu akan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Iya tuh, jangan berpesan keburuk. Ya, tuh, Pak, ada anak bapak usia 12 tahun. 12 tahun, minta dibelikan motor. Bapak belikan enggak? Enggak. Bapak belikan? Berarti bapak tidak sayang. Sayang. Ibu belikan? Kenapa tidak? Karena sayangnya ibu tidak dibelikan. Kenapa? Ibu tahu ini tidak cocok ini motor. Benar? Satu, Allah kabulkan sesuai yang mau. 2, Allah kabulkan yang lebih baik. 3, Allah kabulkan tapi ditunda. Bukan Prabowo. Tahu Prabowo? Tahu Prabowo? Berapa kali ikut pilpres? 5 kali. Bapak-bapak, berapa kali Pak Prabowo ikut pilpres? 4 kali Pak. Dari tahun 2014 sudah mulai Pak. Kapan Allah kasih? 2024. Allah kasih, tapi ditunda. Bapak-bapak, Bu, tahu Nabi Zakaria? Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu Pak minta dikasih anak.
sejak usianya 21 tahun. Usia berapa? 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Sampai Nabi Zakaria sendiri tidak percaya. Tidak mungkin, saya sudah punya anak, saya sudah tua, istri saya sudah tidak bisa hamil. Dari usia 21 tahun ke 90 tahun, berapa tahun itu? Berapa tahun? 69 tahun baru Allah kasih. Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dengan Siti Hawa. Hawa di Irak, Adam di India. 200 tahun mencari. Ya Allah, pertemukan istriku, kata Adam. Ya Allah, pertemukan suamiku, kata Siti Hawa. 200 tahun baru Allah pertemukan. Di mana dipertemukan? Di Saudi Arabia, Jabal Rahmah yang ada di padang Arafah. 200 tahun baru Allah kasih. Coba bayangkan. Itu Nabi, tidak ada dosanya. Puluhan tahun baru dikasih. Ini kita berdoa malam, mau dikasih besok, padahal kita bukan tipu. Bapak-bapak doa pagi, mau dikasih besok, padahal bapak sholatnya aja hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang hamba kau tidur. Berdoa mau langsung dikasih. Kau kira ada orang dalam? Jelas? Yes. Jelas? Yes. Allah kabulkan tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan setelah di akhirat. Itulah makna dari ayat ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku pasti saya kabulkan. Maka begitu ada musibah begini, doa, karena pasti Allah kabulkan doa kita. Minta kepada Allah. Sudah itu redam. Quran menjelaskan ada 3 beredam muka Allah. Ada 3 yang menghalangi datangnya musibah. 1, memakmurkan masjid. Maka betul kata Pak Wali tadi, bangun masjid. Makmurkan masjid. Makmurkan itu 1, bangun. 2, makmurkan artinya hidupkan salat jamaah di masjid. Alhamdulillah di Padang Panjang ini ramai salat berjamaah. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh penuh sampai di luar Pak, nggak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka-muka sakaratul maut, yang sudah asam urat, kolesterol darahnya sudah begini, sudah seperti itu. Bu, datang jamaah ke masjid. Ustaz, perempuan tidak boleh datang ke masjid. Kalau ada ustaz bilang tidak boleh ke masjid, suruh carikan dalil. Perempuan tidak dianjurkan kata Nabi, tapi kalau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena tidak aman. Keluar bisa diculik dan diperkosa. Sekarang Padang Panjang aman. Apalagi kalau ibu usianya 60 tahun. Siapa yang mencuri ibu? Ibu ya, ya bu ya, ya bu ya, datang ke masjid. Kenapa orang Islam sekarang malas ke masjid? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau wali kota umumkan, siapa yang datang sholat di Islamic Center subuh diberikan pulsa 200.000, beras 10 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 2 subuh sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Padahal pahala berjamaah kata Nabi, andai saja kau lihat pahala jamaah, kau akan datang ke masjid meskipun kau dalam keadaan merangkak. 2. Kenapa orang malas ke masjid berjamaah? Manajemen masjid tidak bagus. Alhamdulillah Bu, dengan izin Allah, saya sudah bangun 4 masjid. Masjid pertama saya bangun di kompleks saya.
Masjid kedua di kampung saya kasih nama arwah bapak saya, Masjid Bani Abdul Latif. Masjid ketiga nama ibu saya masih sehat walafiat, usia 86 tahun. Saya kasih nama masjid di Makassar, Masjid Hajjah Sitimah. Semua masjid saya bangun ada kolam di bawahnya Pak. Baratnya ini masjid, ini kolamnya. Dan itu ada ikan di bawahnya. Ikannya mu'alaf. Sudah saya Islamkan Pak. Ikan koi kan dari Jepang. Agamanya Shinto. Nah, sudah saya beri seripor, kasih masuk saya langsung usaha ini. Asyhadu an la Jadi doakan saya lagi bangun yang keempat di namanya Masjid Dasrah Hati. Saya rencana peresmiannya tanggal 21 Desember nanti ketika saya ulang tahun. Oh, masjid saya itu senang orang. Imamnya kita gaji, lebih tinggi gajinya daripada pegawai negeri. Imamnya, muadzinnya saya gaji 5 bulan, 5 kali azan gaji tiap bulan, 5 kali azan, anak muda. Penghafal Quran anak imamnya Pak, hafal 30 juz, sudah 2 kali juara 1. Musabaqah hafal Quran 30 juz di Sulawesi Selatan, sudah 2 kali. Fakultas kedokteran, anak kedokteran. Imam, anak muda. Masjid saya itu digelar dengan masjid anak muda. Tidak ada orang tua pengurusnya Pak. Jangan semua pengurus anak muda. MC-nya, muadzinnya, imamnya, karpetnya tebal. Ada pengharum ruangan. AC-nya semua. Penceramanya, belum ceramah saya sudah kasih judul. Ini judulnya. Belum ceramah saya sudah kasih nomornya. Nampak. Bagus. Orang kaki kan senang ke masjid. Kenapa? Dia merasa nyaman. Itu di masjid saya kalau Jumat terlambat 15 menit sebelum asar sudah di luar. Tidak dapat. Orang ramai. Kalau Ramadan itu 30 hari penuh sampai di terakhir. Nyaman dia di masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asar orang tua sudah pensiun. Ya, karpetnya sudah 8 kali lebaran daripada diganti. Begitu sudut dicicak. Kita masuk ke toilet, kalau kencing masih aman Pak. Tapi kalau itu yang kuning sudah. Saya pernah jadi korban. Pas kita keluar begini. Padahal saldo kas kan 30 juta. Dosa orang seperti ini. Ini Islamik tidak boleh saldo tertinggal lama. Kalau saldonya tertinggal lama sampai puluhan juta demi Allah, nanti pengurus masjidnya ditanya dia. Jangan disimpannya di saldo. Jadikan dia keran, jadikan dia karpet. Sudah bagus saldo Islamik, cari masjidnya lagi dibangun, kasih supaya uangnya orang jalan di sana. Sound systemnya mantap. Ini sound system begitu takbir, Allahu Akbar, langsung story. Bapak ketawa karena pernah bayangin sebetulnya. Ya. Dapat lagi penceramah, mulai salam pertama sampai terakhir neraka dia terus dia cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk apapun, dikuning. Dia bilang anak muda, tidak usah terus kita ketawa. Dapat lagi Pak imam yang balik-balik sudah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu. Itu perintah Nabi, pendekkan bacaanmu. Nabi kalau jadi imam, beliau baca surah-surah pendek. Kalau sendiri sholat sunnah di rumah, 1 rakaat 1 juz. Ini kita terbalik. Kalau jadi imam, panjang betul Pak. Mulai takbir sudah mulai panjang. Rakaat pertama apa dibaca? Surah Al-Anfal ayat 5 sampai 40. Disiksa orang tua di belakang, mati. Belum selesai juga bacanya Pak Imam, nanti lagi kepala. Belum selesai, jatuh lagi.
ngaji ke sini. Dalam waktunya ini suksesnya namun. Itu perintah Nabi. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau imam, baca yang umumnya orang hafal. Itu perintah agama. Coba kalau imam baca Allahu Akbar, anak-anak juga ikut. Kenapa dia hafal? Kenapa dia hafal? Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 70, imam bisu dengan bacaannya, kita khusus dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, kita mau ruku imam belum, terpaksa kita baca semua di depan. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, pembayaran listrik. Itu karena semua lagi kan. Belum selesai juga, terpaksa kita baca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia, Kota Payakumbuh. Belum selesai juga Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI. Maka imam ringkaskan bacaan sholat. Baca yang punya orang hafal. Ini wallahu benar atau tidak ini, saya tidak tahu benar atau tidak. Ada imam anak muda, dia baca surah yang hanya dia hafal. Begitu Al-Fatihah dia dengar. Begitu dia baca surah, tiba-tiba masjid tua ada jatuh cincang kena kepalanya. Kaget, stres, hilang hafalan. Dia lupa apa sebenarnya. Suasana hening masjid. Tiba-tiba Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Di belakang juga bilang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Sebaliknya, jadi makmum juga ada aturan. Satu, jadi makmum jangan merasa paling soleh dan paling pintar dalam masjid. Soleh baik, pintar baik, tapi merasa paling soleh paling pintar sehingga ganggu orang, tidak baik. Misalnya, dia takut sudah mulai mengganggu orang. Allah. Baca Al-Fatihah kayak begini dibandingkan kita. Alhamdulillah. Ya kan begitu. Belum bagi tangannya. Iya. Kemudian apa? Itu disunahkan kalau ke masjid sikat gigi dulu. Apalagi kalau subuh. Sudah makan jengkol. Begitu itu apa takut Allah. Woi, orang bisa. Ya. Apalagi kalau kau ke masjid berjamaah, jangan ganggu di sampingmu. Apa yang ganggu biasa kita kalau jamaah kaki. Ada beberapa kita sepindah kaki. Saya pernah alami itu Pak. Saya kasih sepindah kaki, saya sepindah. Saya kasih sepindah kaki, saya sepindah. Saya kasih sepindah kaki, tidak bisa lagi goyang kaki saya. Maksudnya satu dan pasang punya. Selesai sholat bertanya, kenapa dia kaki Ustaz? Pak, kok ganggu saya? Kenapa kasih sentuh jari-jari Ustaz supaya saat rapat. Kalau rapat musafir bukan ini yang dikasih sentuh, tapi apa ini? Kalau ini rapat, sapu pasti rapat. Kalau kaki itu rapat, sapu longgar. Iya. Ya, supaya musibah tidak lagi datang. Ayo kawan, sampai ke kantor lurah, ke kantor camat, umumkan. Ayo hidupkan salat jamaah. Ayo hidupkan salat jamaah. Dan itu hebatnya kalau wali kota yang datang berjamaah, kepala dinasnya semua itu. Coba kalau wali kota salat jamaah semua. Pak wali kota selesai, dipanggil ajudan. Mana nih kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya lihat dalam berjamaah. Sudah kepala dinas tidak pernah datang jamaah. Ajudan telepon kepala dinas. Pak Kadis, dicari bapak wali kota. Katanya bapak kepala dinas
dan salat jamaah. Gelisah itu Pak Kadis. Besok belum azan sudah ada dia di masjid. Itu yang saya bilang Pak Kadis. Lebih baik kita paksa anak buah kita masuk surga daripada mereka sukarela masuk neraka. Yang kedua, penyebab supaya Allah menunda azab, tidak diturunkan azab. Menurut Quran yang kedua, setelah makmurkan masjid, silul arham. Jaga persaudaraan. Pilkada sudah selesai, jangan kau bertengkar gara-gara beda calon. Pilkada sudah selesai, akur kembali. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai. Yang ketiga, yang meredam azab Allah turun ke muka bumi ini, kata Quran adalah mereka yang bangun siang malam hari untuk beristighfar, banyak-banyak bertobat. Astaghfirullah momen dia lihat rumah berantakan itu penuh yang sambil nyanyi dia marah. Kalau dia tua suka momen-momen begitu tidur usap rambutnya sambil menyanyi bila Israel. Ya Bu, Ibu mau tak tahu kebahagiaan suami ketika dia pulang ada istrinya di rumahnya lagi ajar anaknya ngaji. Itulah kebahagiaan suami. Saya rasa saya berhari-hari tidak pulang, tapi ketika dia video call anak saya, dia video call istri saya, lagi hafal hadis pilihan, lagi mengaji, lagi hafal ayat apa dalam hati kita. Ya Allah, tidak sia-sia sebelum tangga indah istriku nanti yang ada saya susul. Tidak ada gunanya ibu jadi istri, ditelepon tidak ada rumah. Di mana kau? Lagi jogging. Siang ditelepon lagi yoga. Di mana kau? Lagi apa itu? Eden. Ditelepon lagi sore. Di mana kau? Panaskan tanya-tanyaku. Begitu sampai rumah saya, di mana kau ini sudah makan? Rewel kau makan masak
masuk Nabi di situ. Perempuan seperti ini Bu, jangankan masuk surga, baunya surga Ibu tidak dapat. Tahu nggak ridanya Allah? Ibu mau nggak diridai Allah? Mau diridai Allah? Ridha Allah itu ada pada suami. Itu bukan cerita, itu kata Nabi. Makanya istri saya itu saya selalu bilang sama istri mama saya di kampung, saya akan protes Allah kalau istriku nanti tidak masuk surga. Bisa jadi istriku lebih awal masuk surga dari saya. Kalau saya mau pergi ceramah, saya pegang itu ransel berat. Sudah tidak usah saya berat. Apa dia kata? Beratnya ransel ini tidak seperti beratnya Ustaz menanggung tanggung jawab sebagai beban. Tenang biasa. Begitu saya di mobil, dia cium di tanganku. Sudah itu belum, dia cium lagi jidatnya. Sudah itu dia cium lagi kanan. Dia cium lagi kiri. Ini agak lama sedikit. Allah ini mesti ini saya tempat betul. Sudah itu dan dia usap darah apa dia bilang? Ustaz, ridhoi saya. Karena saya dengan istri saya selisih 29 tahun lebih muda dari saya. Nanti kalau begini perempuan, apa alasannya Allah kasih masuk neraka? Ini tidak gosip saja kerjanya. Datang suaminya langsung periksa HP, mana HP-mu? HP itu bisa diperiksa, mau bisa periksa HP-nya, masih ada disimpan di mobil yang dua. Kenapa kau tahu saya pelakunya? Ibu, Bu, kami para suami merasa lelah, letih, capek, hilang ketika melihat istri. Dia ajar anaknya mengaji dan dia ajar anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin as-samai wal ardh. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka saya akan turunkan keberkahan dari langit dan aku akan munculkan keberkahan dari dalam bumi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Wakil, Pak Ketua. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi berkah. Balik rumah sudah konkret, paling konkret Bu. Kalau itu ada masalah doa, yang kedua adalah istri yang soleh. Usikum wa nafsi bittaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.